satu akan memaparkan materi mengenai definisi kewirausahaan, teori kewirausahaan, konsep dasar kewirausahaan, dan motivasi berwirausaha. Nah, saya di sini Delvia Pujulestari akan membahas mengenai definisi kewirausahaan serta manfaat dan tujuan dari kewirausahaan itu sendiri. Langsung saja kita memasuki materi dari definisi kewirausahaan. Nah, apa sih kewirausahaan itu? Berdasarkan etimologi, kewirausahaan itu terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira di sini memiliki arti peluang, pahlawan, manusia unggul, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha di sini memiliki arti suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, serta badan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Nah, selain itu, menurut Ibad dalam R. Octavia tahun 2014, dijelaskan bahwa kewirausahaan memiliki arti suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan, juga semangat kreativitas, serta berani mengambil resiko terhadap suatu pekerjaan demi mewujudkan hasil dan mencapai suatu maksud tertentu. Nah, selanjutnya ada tujuan dari kewirausahaan menurut Punawaro dan kawan-kawan tahun 2016. Kewirausahaan di sini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, untuk mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, untuk membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Dan yang terakhir, untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Selain memiliki tujuan, kewirausahaan juga memiliki beberapa manfaat. Menurut Zimmerman dan kawan-kawan tahun 2008, kewirausahaan memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, peluang untuk menentukan nasib. Yang kedua, peluang untuk melakukan suatu perubahan. Yang ketiga, peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Yang keempat, peluang untuk meraih keuntungan. Yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Dan yang terakhir, peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai. Nah, untuk pembahasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh Smith. Silakan. Selanjutnya yaitu teori kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Peter F. Drucker pada tahun 1994. Kewirausahaan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Lalu yang kedua, menurut Stephen Robbins, kewirausahaan adalah proses mengejar berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi. Selanjutnya yaitu Thomas Wezimer pada tahun 1996. Ia menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari berbagai peluang yang dihadapi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, pendapat menurut Joko Untoro, kewirausahaan merupakan suatu keberanian yang dimiliki seseorang dalam melakukan berbagai upaya agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi, menggunakan kemampuan dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Terima kasih. Selanjutnya adalah konsep dasar kewirausahaan. Konsep wirausaha sepadan dengan kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang bermakna to undertake, yang artinya mengerjakan, berusaha, atau melakukan suatu pekerjaan. Menurut Ronstadt dalam Kuratko dan Hotgets pada tahun 1989, the entrepreneur is one who undertakes to organize, manage, and assume the risk of the business. Artinya, seorang wirausaha adalah seseorang yang berupaya untuk mengatur, mengelola, dan bersedia menanggung resiko dari suatu usaha. Konsep entrepreneur dimulai pada abad ke-18 di Prancis, di mana salah satu ahli ekonominya mengaitkan beban resiko yang ditanggung oleh pemerintah dan para pengusaha untuk menjalankan perekonomian. Selain itu, pada periode yang sama,
revolusi di Inggris pun sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Sehingga pada saat itu mereka merupakan pemeran kunci revolusi, terutama saat mengaitkan dengan keberaniannya dalam pengambilan resiko serta transformasi sumber daya. Selanjutnya ada hakikat dasar kewirausahaan. Hakikat dasar kewirausahaan pada dasarnya ada dua, yaitu kreativitas dan keinovasian. Kreativitas merupakan suatu cara berpikir yang baru, sedangkan keinovasian merupakan suatu cara berbuat atau melakukan sesuatu yang baru. Selain itu, ada beberapa alasan orang berminat menjadi wirausaha atau berwirausaha. Yang pertama adalah soal keuangan. Nah, keuangan ini merupakan motivasi utama bagi mereka yang ingin berwirausaha. Yang kedua ialah sosial. Nah, di sini mereka dapat mencari relasi atau teman sebanyak mungkin. Yang ketiga adalah untuk kebutuhan diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah cara memotivasi diri sendiri dan menumbuhkan cita-cita dalam berwirausaha. Nah, motivasi merupakan suatu dorongan dari dalam diri sendiri yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu, termasuk menjadi seorang young entrepreneur, menurut Sarosa 2005. Kebanyakan orang yang berhasil di dunia ini mempunyai motivasi yang kuat yang mendorong tindakan-tindakan mereka. Mereka mengetahui dengan baik apa yang menjadi motivasi dan memelihara motivasi tersebut dalam jiwanya, sehingga tidak pernah lelah untuk menghasilkan karya. Cara memotivasi diri sendiri dalam berwirausaha salah satunya adalah berpikir positif. Nah, pikiran akan menjadi suatu kekuatan mental apabila pikiran tersebut positif, juga tidak dikotori beragam nafsu dan angan-angan negatif. Yang kedua adalah perjuangan untuk sukses. Daya juang adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan atau upaya bergerak ke depan secara maksimal dan mengatasi segala kesulitan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Novita tahun 2013, ada hubungan antara daya juang dengan orientasi wirausaha. Semakin tinggi daya juang, maka akan semakin tinggi orientasi wirausaha. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah daya juang, maka akan semakin rendah pula orientasi wirausaha. Dengan begitu, akan memotivasi diri sendiri dalam berwirausaha. Yang ketiga adalah keinginan untuk menyukseskan orang lain. Nah, orang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Manusia hidup di lingkungan sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, seseorang harus menyelamatkan kehidupan orang lain yang ada di sekitar mereka. Orang yang memiliki semangat untuk berwirausaha adalah orang yang berkeinginan untuk hidup layak bersama orang lain. Mental seorang wirausahawan bukan bersifat egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Kepedulian terhadap penderitaan orang lain menjadi motivasi seseorang untuk berwirausaha. Selanjutnya, cara menumbuhkan cita-cita berwirausaha. Menjadi pengusaha adalah kebebasan individu. Langkah awal menjadi wirausaha adalah dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di diri kita. Cara yang dilakukan untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha yaitu yang pertama melalui pendidikan formal. Kini, sekolah atau perguruan tinggi telah banyak yang menjanjikan program atau mata kuliah kewirausahaan sehingga bisa membantu menumbuhkan jiwa berwirausaha. Lalu yang kedua melalui seminar-seminar kewirausahaan. Seminar kewirausahaan yaitu sebagai seminar yang diselenggarakan dengan mengundang pakar atau praktisi kewirausahaan. Lalu yang ketiga, kewirausahaan di diri kita. Lalu yang keempat, melalui pelatihan. Lalu yang kelima, otodidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menumbuhkan motivasi dan orientasi kewirausahaan. Menumbuhkan motivasi dan orientasi kewirausahaan tentu harus dimulai dari diri kita sendiri, sesuai dengan poin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, kita juga harus memiliki potensi, di mana potensi ini merupakan hal yang dasar yang dari apa yang ingin kita lakukan. Kita kan ingin melakukan kewirausahaan nih, berarti kita harus memiliki potensi kewirausahaan.
Nah, menurut Wiono Slamet 2006, dalam buku Kewirausahaan oleh Munawaroh 2016, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dimiliki seseorang yang di dalamnya terpendam dan ingin diwujudkan untuk menjadi kekuatan yang nyata. Dengan demikian, pengertian potensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang yang di dalamnya masih terpendam dan ingin diwujudkan, ingin dilakukan, dan ingin dibudidayakan agar menjadi manfaat untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, selain potensi nih teman-teman, kita harus memiliki potensi kewirausahaan, kita juga harus meluruskan niat awal kita dalam kewirausahaan. Jangan mendahulukan niat kita dalam kewirausahaan itu untuk mendapatkan penghasilan lebih. Tetapi, niatkanlah kewirausahaan itu sesuai dengan hakikat kewirausahaan itu sendiri. Terima kasih. Ini saya Asma Ratipus Pamilenia ingin menjelaskan mengenai 6 hakikat kewirausahaan menurut Gito Sarjono pada S. Utami tahun 2016, yaitu yang pertama, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru. Lalu yang kedua yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, strategi, proses, dan hasil bisnis. Lalu yang ketiga yaitu kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu kreatif dan inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kemudian yang keempat, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki serta mengembangkan kehidupan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha yang diyakini akan sukses. Lalu yang terakhir yaitu kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan semua sumber daya secara kreatif dan inovatif untuk memenangkan persaingan. Dari 6 hakikat kewirausahaan yang telah dibahas sebelumnya, menarik suatu kesimpulan di mana kewirausahaan adalah suatu proses mengerjakan atau menciptakan sesuatu hal yang baru berdasarkan kreativitas dan inovasi dan dikombinasikan dengan sumber daya sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.